Halo semuanya. Balik lagi di podcast obrolan AM After Midnight. Nakal banget. Enggak guys, bercanda. Gak nakal-nakal banget kok kita. Beneran gak nakal maksudnya. Ini kita beneran bahasnya bukan yang ke arah sana kok. Kita obrolan malamnya obrolan malam yang enak-enak aja, yang baik-baik aja maksudnya gitu. Dan hari ini gua Ruben sebagai host di sini dan sebelah gua ada. Halo teman-teman semua. Halo. Oke, mungkin gue mau perkenalkan diri dulu ya Ben ya. Gue adalah seorang pemain gitar yang memakai kapo. Kenalin gue Ardolpo. Asik. Halo, salam kenal Rodolfo. Kamu kenal ya. Apa kabar Ben? Baik. Puji Tuhan baik. Tuhan. Bo, apa kabar Bo? Baik, makasih Ben. Nah, jadi di episode kali ini kita kedatangan Rodolfo yang seorang mahasiswa ya Po? Iya benar. Dengan kesibukan apa Po kalau boleh tahu? Gue sebagai head marketingnya salah satu transportation Ben. Tepuk tangan di belakang. Keren banget. Diulangin lagi ya tadi, head marketing Mora Transportation. Sekali lagi, head marketing. Itu ya. Kita berlebihan tapi mas itu. Keren banget ya, Pak. Benar. Sayang gue sama keren banget. Makasih ya Ben. Oke, back to topic guys. Gue denger sih ini lo sampai jadi head marketing ini berawal dari waktu-waktu yang larut malam banget ya Po? Benar, cukup malam lah, obrolan malam lah. Jam berapa kalau boleh tahu? Sekitar jam 2. Jadi subuh ya? Jadi Mora Transportation ini terbentuk pun dari obrolan malam Ben. Jadi dia sebenarnya bukan gue yang mendirikan. Yang mendirikan adalah salah satu kakak ketiga gue. Dia ini anak teknik mesin lah ceritanya. Cuman dia pengen explore lah ke dunia lain. Dia pengen coba ke dunia bisnis. Dari obrolan malam itulah dia pengen explore kira-kira apa ya yang cocok ya untuk seorang anak teknik mesin. Iya. Pengen ngebuka bisnis. Paling nggak jauh-jauh dari otomotif pasti kan Ben. Bener banget. Makanya nyambung. terfikirlah dia untuk ngebuka rental mobil teman-teman semua. Tapi berawal dari dia keliling-keliling buat travel Ben. Oh jadi awalnya, sebelum terbentuk Mora Transportation ini bener dia tuh awalnya keliling-keliling dulu, travel dulu. Iya dari Lampung, Jakarta, berawal dari situ. Lalu terbentuklah di 2020 terfikirkan untuk ngebuka Mora Transportation. Oke, nah kalau boleh tahu nama Mora ini dari keluarga lu kah atau? Benar, nama Mora ini dari nama marga dalam bahasa marga Batak yaitu Sima Mora. Oke, sesuai nama lu sendiri ya. Benar. Sima Mora berarti marga keluarga lo. Nah, begitu. Kita sebelum makin jauh ya Po, ini kan lu tadi bilang sempet nyinggung kalau lu nemuin bisnis Mora Transportation ini sama kakak-kakak lu itu di jam 2 subuh lah, obrolan subuh-subuh. Benar. Kalau boleh tahu nih Po, jujur gue penasaran banget nih sama teman-teman gue di luar sana yang tiap malam kok keluar terus ya. Ini kayak kok mereka dibolehin terus ya. Kalau lu sendiri, lu pertama kali dibolehin keluar malam tuh kapan sih Bu? Kalau gue bener-bener legal dibolehin keluar malam itu ya orang pada umumnya lah umur 17 tahun. Oh, jadi beneran legal berarti beneran boleh. Jadi bener-bener umur baru ulang tahun, besoknya terserah lu mau pergi kemana lah gitu kata dia gitu. Karena udah bener-bener legal kan. Katanya lu ulang tahun malam langsung ngibrit lo keluar. Bener. Langsung gitu. Bener. Langsung keluar gitu Ben. Nah tapi lu pertama kali izin keluar gimana? Gua pertama kali izin keluar itu waktu itu nginep di tempat teman. Oh iya sih. Bilangnya nginep ke tempat teman sih Ben. Cuman larinya ke tempat yang lain. Ke tempat yang lebih. Maksudnya ke warkop nongkrong. Bener. Dari situ. Karena jujur gue sampai sekarang gue tuh termasuk ke strict parent juga Po. Karena gue kalau keluar tuh pasti harus jelas kayak kemana sama siapa sampai jam berapa. Kayak menurut gue tuh yang hal-hal yang detail yang gak bisa diprediksi banget sebenarnya buat keluar malam. Setuju gak lo? Keluar malam tuh gak bisa diprediksi sampai jam berapa? Bener. Mau sampai subuh, sampai jam berapa? Karena gak kerasa. Gak kerasa kan? Karena matahari itu udah gelap aja. Iya, karena kalau kita pergi pagi kan kelihatan kan kalau kita pergi pagi dari yang gak terlalu panas jadi panas banget kan. Tiba-tiba adem gitu tuh kerasa. Kalau malam tuh gak kerasa. Makanya nih
Jujur gue di kuliah ini gue kerasa banget lah gue ya bukan ke aspek negatif ya maksud gue, tapi untuk ke keluar malam ini gue ngerasa lebih bebas aja. Sorry izin ibu bapak, nggak gitu maksudnya, tapi Izinnya. dengan obrolan malam pun gue ngerasa gue lebih banyak dapat insight baru gitu. Dan karena gue ngekos, gue hidup sendiri, jadi ya bisa dibilang gue lebih bebas lah di sini sekarang gitu. Nah, tapi lu ngerasa gak lu waktu lu pertama kali keluar malam dan seterusnya lu keluar malam tuh lu ngerasa kayak bebas banget nih? Kalau dibilang bebas sih pasti bebas ya, cuman kerasa banget capeknya, badan itu kerasa pegel-pegel itu kerasa banget karena kan kita menghadapi angin malam ya, dingin banget kan, apalagi kan gua orang yang rumahnya di Lampung Selatan, kadang gua mainnya ke Bandar Lampung, begitu malam pasti keluar malam pulangnya subuh, pasti begitu terus siklusnya. Itu kerasa sih, tapi cuman dari hal-hal kayak gitu Ben, gue tuh bisa dapat insight banyak dari orang-orang yang gue temuin, dari beberapa orang yang gue temuin gitu. Karena dulu pas waktu SMA, gue itu bertemu lah dulu Ben salah satu orang, dia ini dulu anak hukum lah, angkatan 18 Ben. Dia ini ngasih tau ke gue. Jadi gue tuh kemarin itu SMA, gue menjadi salah satu ketua rohani Kristen lah Ben lah di situ. Jadi gue dikasih tau sama dia kalau misalnya peluang lo itu di situ tuh di rohani Kristen ini udah banyak banget loh. Lo gimana tinggal gimana caranya lo ngemajuinnya gimana gitu. Disitulah gue mulai terpikirkan Ben, mulai adalah pemikiran gitu. Terus dapatlah, jadi gue adalah salah satu orang yang pencetus atau menghidupkan kembali ibadah, ada suatu ibadah gabungan anak-anak SMA se-Lampung Ben. Oh. Dulu. Kalau boleh tahu itu SMA apa kayak SMA negeri aja? Apa? Enggak, SMA negeri, SMA swasta semua. Gabungan. Se-Lampung. Saat itu kita orang di ada ballroom di Karang. Oke. Disitulah kita orang mengadakan kalau dibilang festival enggak sih, kayak sekedar acara ibadah lah. Cuman satu Lampung, anak SMA Lampung gitu. Beneran satu Lampung, bukan Bandar Lampung, satu Lampung. Enggak, beneran satu Lampung. Jadi ada orang Metro, ada orang Liwa, ada orang Lampung Timur, Lampung Tengah, itulah Lampung Utara semua ada di situ. Dan apakah itu idenya juga muncul dari jam-jam rawan? Benar, itu idenya muncul di jam-jam rawan, yaitu subuh lah. Jam-jam segitulah. Otak emang jalan sih jam segitu. Benar. Karena dibilangin waktu itu, jadi acara ini tuh udah lama banget tenggelam lah Ben istilahnya. Udah mati lah. Udah mati lah istilahnya. Tinggal gimana caranya gue tinggal ngidupin lagi nih. Kalau dibilang susah sih, wah susah banget. Apalagi kita harus memikirkan gimana kalau teman-teman dari Lampung Timur contohnya untuk datang ke sini tuh ya harus kita orang yang memfasilitasi kan. Begitu kan. Jadi venue lah, transportasi lah, konsumsi lah, mereka setelah ini pulang atau nginep itu kita ngurusin semua Ben kemarin. Jadi begitu. Berarti itu di tahun 2000 sekitar tahun 2022 lah. Kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Kelas 11 mau kelas 12 lah. 23 berarti. 22-23. Sorry, lu bukan sebagai ketua pelaksana ya tapi? Bukan. Tapi tim intinya lah. Iya, kalau dibilang bahasa-bahasa Ilkom PIC lah gua. Oh. Gua PIC-nya. Gua penanggung jawab di situ. Terus apakah setelah lu dan teman-teman lu berhasil menghidupkan kembali, apakah setelah itu jadi terus-menerus sampai sekarang? Oh, benar. Cuman lama-kelamaan makin meredup aja. Jadi kesanggupan mereka untuk bisa menghidupin itu enggak lagi. Ya lu harus balik ke SMA gitu. Bener, kayaknya gue harus balik ke SMA. Begitu. Nah katanya tadi lu bahas soal kayak anak-anak dari Lampung Timur, Lampung Barat. Ya kan dari kita harus memfasilitasi juga kan. Saat itu kayaknya moda transportation udah. Saat itu belum ada. Belum ya. Saat itu belum ada. Mungkin bisa jadi kepikiran dari situ kali ya. Nyambung kayaknya ya. Benar. Jujur waktu itu lu susah gak nyari transportasi? Wah, bener-bener susah banget. Susah banget. Karena sebenarnya gak nyambung sih Ben, karena link-linknya dari kakak gua. Jadi kita dapat bis, dapat apapun dari situ kan. Berarti emang kakak lo ini udah punya link banyak banget soal transportasi. Benar.
Berarti emang ya bangun bisnis kan emang riset dulu sih. Jadi emang riset dia benar-benar oke bisa dibilang. Benar. Riset dia oke banget. Nah, terus kalau untuk sekarang lu bisa sampai menjadi head marketing itu apakah dulu langsung ditunjuk kakak lu sebagai head marketing apa gimana? Oh, sebenarnya itu kalau dibilang karena kita orang bersaudara enggak sih. Karena kakak gue termasuk orang yang keras. Jadi dia nggak bisa ngelihat kalau misalnya wah lo leha-leha, ayo dong kerja aja gini sama gue gitu biar lo nggak males gitu, enggak. Jadi gue harus ada beberapa perjuangan. Gue kayak harus ngejual. Kadang gue harus dia ngasih gue target, band ngasih gue target. Pokoknya lo sebulan harus dapet 30 orang yang nyewa. Itu dia selalu ngasih gue target gitu. Itu sebelum lu naik ke head marketing? Sebelum gue naik. Berarti lu sebagai apa tuh bisa dibilang? Ya kemarin tuh sebenarnya sebagai bantu-bantu doang sih. Bantu-bantu dia. Ya kalau misal lo mau dapet duit ya lo kerja gitu. Sistem dia begitu. Pun dari cara dia ngebangun gue pun jadi berhasil kayak gini. Bener. Begitu. Berarti lo emang bisa dibilang lo dilatihnya emang secara keras. Bener-bener keras secara militer lah istilahnya. Makan harus 5 menit, harus militer emang. Mandi 2 menit katanya. Mandi 2 menit. Tidur kadang cuma 10 menit. Enggak ya, berlebihan ya. Mata kelihatan sih. Mata kelihatan. lebar parah itu. Karena di moda transportation ya, Ben. Kadang kita orang tuh nyuci mobil subuh-subuh, malam-malam, tengah malam. Ini serius lah? Beneran, serius. Ini serius teman-teman. Fun fact-nya, karena kan customer itu kan kadang tuh nyewanya pagi. Oh iya benar. Kadang malam, kadang mereka ngulanginnya malam pasti. Nggak mungkin dia orang pulanginnya pagi. Jadi kita orang malam, kadang jam 12, jam 1 itu kadang penuh mobil udah pulang semua itu kadang jam 2, jam 3. Disitulah kita orang bawa nyuci mobil. Karena paginya mau dipakai lagi. Jadi kita orang bener-bener nyuci mobil. Waktu kosongnya ya subuh itulah. Iya. Jadi sebenarnya udah terbalik lah jam tidur orang-orang mobil rental lah. Kelelawar. Jadi malam bangun, paginya tidur orang. Kalau bisa gue ngundang orang rental, gue undang ke sini semua. Bener, semuanya sini deh. Kelihatan mata hitamnya semua. Kelihatan ya situ kan. Begitu. Nah, tapi lu kan berarti kalau moda transportation ini apakah campuran travel dan rental apa hanya rental aja? Oh, pure rental aja. Nah, kalau rental mobil kan pasti kan ada jam-jamnya kan, kayak kita ada do and dance lah buat rental mobil. Lu pernah kayak ada bisa dibilang kecolongan itu pernah gak, kayak maksudnya hal-hal buruk yang kejadian? Kalau kecolongan paling enteng paling kecolongan waktu lah. Semisal dia nyawa sehari kadang kelewat gitu. Kalau hal paling berat itu gue sedikit cerita aja nih ya Ben. Boleh. Buat teman-teman semua. Pernah suatu waktu mobil gue itu dimasukin sabu di dalam ininya nih, kayak di dalam jendela? Enggak, di kursi-kursinya, kursi-kursi mobil itu diselipin di dalam gini? Enggak diselipin, bahkan ini dirobek Ben. Habis itu dimasukin di situ sabu-sabunya. Jadi busanya dia dikeluarin semua sama mereka. Dimasukin sabu. Itu pernah kejadian. Jadi itu benar-benar full dalam jok mobil lah. Jok mobil sama sofanya mobil itulah. Kursi-kursi mobil itu diisi sabu semua sama mereka. Itu kita nggak sadar Ben. Nggak sadar. Dibalikin juga nggak sadar, belum sadar. Bukan dibalikin nah. Jadi mereka itu waktu itu ngerentalnya sampai ke Medan lah bilangnya. Sampai ke Jambi deng. Ya sampai ke Jambi. Cuman kan kalau misalnya mobil rental itu ya kalau teman-teman nggak tahu mobil rental itu pasti ada trackingnya lah. Ya, ada GPS-nya. ada. Pasti ada. Itu pun ya nggak bakal tahu lah teman-teman ditaruh di mana. Gitu lah. Kalau tahu kan udah pasti dibuang kan itu. Jadi kita orang tuh sering tracking. Dia udah sampai mana? Apakah dia kelewatan atau gimana? Dia ini sampai ke Aceh Ben. Dan notabene udah lewat dari udah lewat banget. Udah lewat banget. Nah di Aceh ini saat kita orang laporin, Denny kekejar lah Ben. Kekejar lah Denny di Aceh. Aduh gue nama tepatnya lupa lah. Kekejar. Terus adalah kita orang bawa polisi lah Ben. Terus dicek lah mobil itu. Ternyata isinya ada sabu semua. Beran? Real sabu semua isi dalam mobil itu.
Jadi mobilnya ditaruh di Kapolsek, Oh. dirobek semua, dirombak semua. Jadi itu bener-bener orangnya wah udah fix banget lah masuk penjara lah itu. Ya. Tapi dia itu sebenarnya bukan pemakai, dia pengedar. Dia yang distributor. Dia distributor ke kalau kemana kurang tahu ya, cuman kemungkinan besar dia ke Aceh lah. Ya. Ataupun kemana lah gitu. Ini bukannya mau memperjelek nama daerah ya. Ya. Ini kan disclaimer, karena guys. sesuai pengalaman ya teman-teman. Gitu. Jadi pas di sana bener-bener dirobek semua, ada sekitar pokoknya nyampe tontonan lah Di mobil itu. di mobil itu. Kau. Karena bener-bener di semua kursi, Ben. Kursi supir pun ada. Kursi supir pun ada. Gila. Jadi saat itu tuh lucunya pas semua udah clear dan tinggal persidangan lah. Jadi gue tuh berangkatnya sama kakak gue lah. Ya. Jadi dia mengurus mobil itu, gue ngurusin mobil ini. Dia ngurusin orangnya, gue ngurusin mobil. Oh. Jadi saat itu gue pulang, lu bayangin Bet, gue pulang nggak ada kursi sama sekali. Bener-bener gue cuma duduk berpatokan sama, tahu nggak sih kayak kursi-kursi yang di kamar mandi yang kecil cuma segini itu. Iya, tahu, Kecil itu, bener-bener gue duduk di situ. Kursi supir pun nggak ada. Kursi supir pun nggak ada. Jadi bener-bener semua dirobek semua. Jadi tinggal besi-besi semua, Ben. Di situ. Jadi kadang gue kalau nyentuh besi pantat gue panas. Kadang pinggang gue sakit karena itu nggak ada senderan sama sekali. Ya bayangin lah dari Aceh ke Lampung. Lu yang bawa? Sendiri, Ben. Nggak ada senderan. Nggak ada senderan. Kursi besi. Besi. Ya kalau di luar panas lu tinggalin mobil bawa. Itu 5 hari 4 malam gue bawanya. Karena kan istirahat terus kan. Sebenarnya bisa 4 hari 4 malam, cuman gue Iyalah. capek banget sih. Sorry Po, tapi posisi lu gimana? Posisinya gini gue Ben nih. Jadi gue bawa mobil gini nih gue Ben. Wah, kacau sih lu hari bawa mobil kayak gitu. Jadi kadang kaki gue kram gitu loh Ben. Manual pula. Hah? Manual. Matic, untungnya Matic. Gua kira manual. Kalau manual gue gila itu Ben, Gawat, gak tahu gawat. kaki gue itu Ben udah patah kali. Gue pergi nih Ben deh. Nih, jadi gini deh, jongkok. Habis itu Wah, gue gini nih. gila. Nih, Kursi besi mah gawat lah itu mah. gawat itu Ben, sumpah Ben. Terus sekarang kalau boleh tahu kondisi mobil gimana? Kalau kondisi mobilnya sekarang udah fit lah, udah Udah kayak gini lagi? Udah enggak. Coba tadi Pak. Udah segini deh Ben. Nih, jadi gini. Wah, jangan gitu lagi lah. Udah susah Ben. Badan entok ya tuh. Wih, sakit pinggang Ben pulang-pulang. Sumpah aja. Tapi yang paling pegel tuh lutut. Karena nongkrong jatuhnya itu, nongkrong satu kaki. Jadi kalau misalnya orang tanya, lu bisa nggak satu kaki? Gue bisa gue. Terbiasa loh. Wih udah bisa gue. Jongkok berapa? 4 hari Ben. Jongkok 4 hari ya kan pengalaman. Bayangin. Tapi lah kakak lu gimana waktu itu pulang? Dia naik pesawat, enak Oh, ya. enak apa? Enak deh hidup dia. Adik gue. Pinter juga ya dia. Awalnya gue dijanjiin kalau gue yang ngurusin, dia yang bawa mobil. Tiba-tiba pas udah nyampe sana, lo yang bawa mobil. Itulah. Cuma Berarti lu emang dari sini ke Aceh cuma berdua doang? sendiri. Enggak waktu ngurusin Oh ngurusin iya naik pesawat perginya. pesawat kan? Mobil lu di Aceh. Mobil di emang? Aceh. Pulangnya sendiri Pulang gue. sendiri. Betul lah Ben. Lu pulangin ke apa bahasanya kalau kumpulan mobil di Ke garasi lah. ya garasinya pulangin ke situ lu. Heeh. Terus katanya turun mobil Apa? kaki lemes. Iya kaki lepas Leg baru. day ya. Sumpah. Bukan Ben. leg day lagi itu. Bukan leg day lagi tuh Bang. Wah, parah. Sumpah pulang-pulang itu wah udah gak bisa gerak tuh seharian penuh tiduran doang. Kayak orang lumpuh. Real. Karena gini Ben deh. Nih. Gini deh. Wah, itu kacau udah. Kacau. Parah kacau, Ben kacau, itu kacau. sumpah aja. Nah, kalau boleh tahu Po, tadi kan lu bilang kalau kecolongan waktu sering juga. Kalau kecolongan waktu itu apakah ada kayak kompensasi biaya gitu? Kalau gitu ada, karena kalau misal dia telat sedikit aja, kita hitungannya udah hari kedua. Kadang banyak ada kompensasi waktu mobilnya lewat sebulan. Ternyata digadein mobilnya Ben. Pernah itu? Wih sering lah kalau digadein mobil Ben. Itu kadang keluh kesahnya mobil rental tuh gitu. Mobil digadein, mobil dibawa ke hotel. Ya tau lah kalau ke hotel artinya apa kan. Ya, oke lanjut. Itu sering, apalagi digadein paling sering. Serem ya rental ini ya. Bener.
Tapi kalau digadein tuh, sorry ya Po, ada yang pernah lolos, belum lolos. Kalau ada yang pernah lolos pernah ada satu belum satu itu doang lolos. Rugi ya rugi mobil lah. Iya sih. Belum lunas lagi mobilnya. Waduh. Itulah. Berarti itu kita lah yang nanggung. Iya, kita ya? nanggung begitu. Tapi sorry ya Po, gue kurang tahu soal dunia perentalan. Di rental mobil tuh dari pihak rental, kita pemilik rental, kita tuh beli si mobil-mobil ini sistemnya gimana sih? Iya kayak beli biasa aja, cuman kita nggak sistemnya cash, sistemnya cicil. Jadi jadi semisal lagi lah Ben, lo naro ayam masih kecil lah ke gua yang rawat, gua yang giniin, tapi lo kasih pupuk terus ke gua. Gitu. Jadi gua sistemnya gua ngambil mobilnya jalan, yang bayarin mereka, yang bayarin orang-orang yang nyewa itu. Ya, gitu. Dan lu sebagai head marketing bisa dibilang apakah sejauh ini bisa dibilang bisnis rental itu suatu bisnis yang bisa dibilang menguntungkan nggak secara finansial? Kalau dibilang menguntungkan sih menguntungkan banget ya. Kalau dibilang merugikan banget. Jadi 50-50 lah. Ya istilahnya cacing-cacing naga-naga lah ya. Iya, cacing-cacing naga-naga. Untung-untung sekalian, rugi-rugi sekalian. Rugi-rugi sekalian. Ya udah biasa lah bisnis sama rugi. Ya udah harus berani rugi. Begitu. Tapi lu pertama kali turun ke sebagai head marketing, lu ada kekagetan nggak? Jujur gue kaget dengan SOP-nya sih Ben. Kadang ada beberapa SOP, bukan SOP gue ya. SOP kan gue lebih sering turun ke dunia event Ben. Jadi orang event, lu mau pakai mobil rental gue nggak buat ngebawa artis lo. Gitu. Gue lebih sering gitu. Gue kadang nggak expect sama SOP mereka harus inilah kakaknya harus wangi lah. Tahu nggak, pernah ada patokan parfum lo harus parfum ini gitu. Oh, merek itu. Dan itu kita harus beli sendiri. Iya. Kemeja lo harus unik loh. Udah. Gila enggak? Merek tuh disebut. Oh iya. Tolong ya, unik lo. Berarti emang ya riders lah bisa dibilang. Iya. Cuma kadang nggak masuk akal. Cuman setelah itu dia minta potongan Ben. Kesel nggak kita? Kok kurang ajar. Iya. Nggak mungkin gue sebutkan nama eventnya. Jangan lah, ya begitulah ya kalau kesah di dunia transportasi ya, moral transportation. Tapi sejauh ini gimana teman-teman, keren gak Rudolfo ini? Keren. Masih mahasiswa udah jadi head marketing, dan lagi-lagi sebuah head marketing itu berasal dari obrolan malam benar. Dan mungkin kalau kalian untuk kepo-kepoin IG Moral Transportation bisa di mana Po? IG ada, TikTok ada, kita punya web juga, Moral Transportation juga. Moral Transportation, nggak ada dot, nggak ada koma, nggak ada. Oke, nanti bisa di kepo-kepoin aja ya teman-teman. Dan bener banget. sosmed Rudolfo-nya sendiri kalau boleh tahu? Rudolfo 123 YS, maaf ya agak norak emang. Oke, Rudolfo 123 password wifi. Iya. Sorry Pak. Rudolfo 123 YS. Oke, ya mungkin segitu saja, sekian dari kelompok kami, mungkin karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi kami dari podcast Obrolan Malam izin undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Cut. Yeay.